Perintah Kaisar Naga. Bab 41. Kamu terlalu banyak menggertak orang. Kamu menggertak orang biasa seperti kami karena kamu punya uang dan kekuasaan. Datang dan lihat. Nona Su menindas orang. Sanshan yang akan membersihkan pakaian Dev. Tapi dia tidak bisa menerima ini di dalam hatinya. Dev selalu patuh padanya. Menjilatnya seperti anjing. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba diminta untuk tunduk pada Dev. Jelas dia tidak rela melakukannya. Pada saat ini Sanshan berpura-pura lemah. Berharap mendapatkan belas kasihan dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Plak. Tepat ketika Sanshan ingin mencari bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Yuki melangkah maju dan menamparkan Sanshan tanpa basa-basi. Yuki berkata kepada Sanshan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, omong kosong apa yang kamu katakan. Aku hanya menyuruhmu membersihkannya sekarang. Sanshan menutupi wajahnya dan melihat kerumunan di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang membantu. Dan dia menjadi malu. Sanshan yang tak berdaya menatap tatapan dingin Yuki. Dia hanya bisa mengeluarkan tisu. Berjalan perlahan ke Dev. Dan berjongkok untuk menyeka air ludah dari pakaian Dev. Dev menatap Sanshan dengan seringai di wajahnya. Dan tepat ketika Sanshan hendak membersihkan pakaian Dev. Dev langsung menghindarinya. Sanshan tertegun sejenak. Lalu menatap Dev. Aku takut tanganmu malah mengotori pakaianku. Setelah Dev selesai berbicara. Dia menyekanya sendiri dengan tisu. Kamu. Dada Sanshan naik turun karena emosi. Dia tidak tahu bagaimana membantah. Ayo pergi. Dev meraih tangan Yuki dan berjalan keluar dari mal. Sanshan melihat keduanya dari belakang G. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Dev, kamu bajingan. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Tapi Dev sudah keluar dari mal dan tidak bisa mendengarnya. Berjalan keluar dari mal. Dev memandang Yuki dan berkata, kamu cukup galak hari ini. Itu tidak cocok dengan identitasmu sebagai wanita tertua dari keluarga Su. Jika ini tersebar, itu akan mempengaruhimu statusmu. Aku tidak peduli apakah itu baik atau tidak. Aku hanya marah ketika melihat pelacur itu. Yuki menggertakkan giginya. Dan wajahnya masih marah. Tetapi kemudian dia menatap Dev, apakah kamu takut padaku? Tidak. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ketika kamu menunjukkan kekuatanmu. Kamu sangat cantik. Aku suka. Karena kamu menyukainya. Maka aku akan marah padamu setiap hari. Oke. Yuki mengalihkan pandangannya. Jangan. Jangan. Dev melambaikan tangannya lagi dan lagi. Dan segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Kemana Anda akan membawa saya setelah mendandani saya seperti ini? Hari ini. Ada perjamuan besar di Hotel Regal. Dan semua orang berpengaruh di Hongcheng akan hadir. Saya mendengar bahwa persyaratan untuk berpartisipasi sangat ketat. Dan mereka tidak diperbolehkan membawa keluarga mereka. Tetapi karena hotel ini adalah keluarga Su, saya tidak harus memiliki undangan. Saya akan membawa Anda masuk sehingga Anda bisa berkenalan dengan orang-orang berpengaruh di Hongcheng. Yuki tidak menutupinya lagi. Dia memberitahu Dev dengan jujur. Setelah Dev mendengarnya, dia sedikit tercengang. Elias Gu mengadakan perjamuan besar untuknya. Dan sekarang Yuki ingin menyelinap masuk bersamanya. Ini membuatnya tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Yang saya katakan itu benar. Dan kali ini perjamuan besar ini diadakan untuk memperkenalkan seorang pria kepada orang-orang berpengaruh di Hongcheng. Sekarang mereka semua menebak siapa pria ini. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam perjamuan ini? Sangat banyak. Tetapi tidak semua memiliki kualifikasi dan peluang. Jika perjamuan tidak diadakan di Hotel Regal, saya pasti tidak memiliki kesempatan untuk membawa Anda masuk. Jadi Anda harus berperilaku baik dengan baik. Yuki berbicara kepada Dev dan menasihati. Oke, aku akan berperilaku dengan baik. Dev tersenyum. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Yuki. Dia hanya ingin mengejutkannya. Sebelum dia menyadarinya, Dev juga bisa merasakan perubahan hatinya terhadap Yuki. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang bisa dia rasakan secara diam-diam. Bab 42. Rumah sakit Hongcheng. Robert bergegas masuk bangsal. Melemparkan jas ke Navarro dan berkata, pakai pakaianmu dan ikuti aku. Navarro bertanya dengan tatapan bingung, ayah. Aku belum pulih. Kemana aku harus pergi? Kamu akan ke perjamuan makan. Jawab Robert. Ketika Navarro mendengarnya, dia langsung kehilangan minat, aku tidak akan pergi. Lenganku patah. Dan aku belum pulih dari cedera. Perjamuan macam apa yang kamu hadiri? Dia telah menghadiri banyak perjamuan. Tidak lebih dari makan dan minum. Saling menggembar-gemborkan kekayaan. Dan mengenakan jas dengan sangat rapih. Dia tidak mau pergi.
Robert mengeplak kepala Navarro dan berkata, kamu bajingan. Apakah kamu tahu siapa yang mengadakan perjamuan kali ini? Itu Elias Gu. Seluruh Hongcheng ingin datang. Kamu tunjukkan padaku dengan berperilaku baik kali ini. Di masa depan, properti keluarga Xiao akan diserahkan kepadamu. Jangan kecewakan aku. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Elias Gu, Navarro tidak berani mengatakan apa-apa. Dan buru-buru mengganti pakaiannya. Tetapi karena lengannya patah, Navarro tidak dapat menggantinya sama sekali. Di mana pacarmu? Kemana dia pergi ketika dia harus di sini untuk menjagamu? Suruh dia membantumu untuk mengganti pakaian. Acara itu jam 11 di Regal Hotel. Jangan terlambat. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Setelah Robert selesai berbicara, dia langsung pergi. Navarro melihat jam dan tidak berani menunda. Dia menelepon Sanshan dan menyuruh Sanshan kembali dengan segera. Pukul 10.30 siang. Seluruh Hotel Regal sudah dipenuhi dengan mobil mewah. Dan orang-orang berpengaruh di kalangan politik dan bisnis. Mereka tiba lebih awal. Mereka saling menyapa satu persatu. Lalu sambil membawa undangan di tangan, mereka berjalan ke hotel satu demi satu. Namun, anggota keluarga yang menemani hanya bisa menunggu di luar hotel. Alasan mengapa Elias Gu hanya mengundang kepala atau patriark keluarga dari setiap keluarga atau kepala departemen untuk perjamuan ini adalah untuk mengurangi jumlah orang di perjamuan. Dia takut akan ada terlalu banyak orang dan itu akan membuat kekacauan. Dan Dev akan kesal. Navarro juga datang dengan satu tangan diikat. Sementara Sanshan mendukungnya. Melihat begitu banyak petinggi di tempat kejadian, hati Sanshan hampir melompat karena kegembiraan. Robert menasihati Navarro, kamu berdiri di sini untukku. Jangan membuat masalah untukku. Kali ini bukan orang biasa. Ayah, apakah aku tidak akan masuk? Navarro tercengang ketika mendengarnya. Itu karena dia tidak diizinkan masuk. Robert memelototi Navarro dan berkata, omong kosong. Perjamuan ini hanya mengundang patriark atau eksekutif tingkat tinggi di semua tingkatan. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Navarro tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang, tidak membiarkan aku masuk. Lalu mengapa kamu memintaku ke sini? Apakah aku harus terbakar matahari sampai mati? Mendengarkan kata-kata Navarro, Robert benar-benar ingin memberinya dua tendangan. Ada begitu banyak orang yang menunggu di luar. Apakah semua orang ini bodoh seperti anaknya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu selalu baik untuk pengembangan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak teman. Tetapi sangat disayangkan bahwa Navarro hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Tidak mengenal hal penting lainnya. Ingat, jika aku tidak melihatmu ketika aku keluar, aku akan memotong uang sakumu selama setengah tahun. Robert mengancam Navarro. Dia benar-benar takut Navarro akan lari kembali jika dia tidak senang mendengar bahwa uang saku setengah tahun dipotong. Navarro bergidik ketakutan dan mengangguk lagi dan lagi, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini. Robert berjalan ke hotel dengan percaya diri. Navarro dan Sanshan hanya bisa berjemur di bawah sinar matahari di pintu. Pada saat ini, Dev dan Yuki juga tiba. Setelah turun dari mobil, Yuki berkata kepada Dev, tunggu aku di sini. Aku akan membuat pengaturan dulu. Setelahnya kita akan menyelinap masuk melalui pintu belakang. Tunggu sebentar. Dev mengangguk. Yuki pergi untuk mengaturnya. Sementara Dev berdiri di sana dengan sedikit bosan. Orang-orang ini berasal dari kelas atas. Dan Dev tidak mengenal mereka. Jadi dia hanya bisa bermain dengan ponselnya dengan cara yang membosankan. Sanshan yang bermata tajam melihat Dev sekilas. Melihat bahwa Dev tidak memiliki siapapun yang menemaninya dan hanya sedang bermain dengan ponselnya. Sanshan tiba-tiba mencibir. Sanshan berbisik kepada Navarro, kakak Navarro. Bukankah itu Dev? Apakah dia layak menghadiri jamuan ini? Bab 43. Navarro melihatnya dan melihat bahwa itu adalah Dev. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berjalan mendekat. Melihat ini, Sanshan buru-buru mengikuti. Menatap Dev dengan kebencian di matanya. Sanshan masih ingat adegan di mall tadi. Dev, apakah kamu layak datang ke sini? Apakah kamu tahu orang seperti apa yang ada di sini? Navarro memandang Dev dengan sikap arogan, ketika kamu mengenakan pakaian baru. Kamu pikir kamu adalah orang kelas atas. Mimpi. Dev menatap Navarro dengan dingin. Dan tidak menggubrisnya. Dev, bagaimana dengan tampilanmu ketika kamu berada di mall? Kemana Nona Su yang cantik? Mengapa dia tidak membawamu masuk? Dia bahkan tidak bisa masuk sendiri. Cuy. Sanshan meludahi Dev dengan ganas lagi. Kali ini dengan Navarro. Dia tidak bisa mempercayai jika dia berani memintanya membersihkannya. Wajah Dev sedikit dingin, ingat.
Aku akan membuatmu menjilatnya seperti anjing sebentar lagi. Hahaha. Cuy. Sanshan tertawa dan meludah lagi, kamu pikir kamu siapa? Menyuruh aku menjilatnya untukmu. Bukankah kamu seorang mantan tahanan? Apa yang luar biasa darimu? Sanshan berteriak. Menarik banyak orang untuk menonton, semuanya. Lihatlah. Seorang mantan tahanan bahkan berpakaian seperti anjing dan ingin pergi ke pesta. Dia bahkan tidak bisa buang air kecil untuk dirinya sendiri. Dev tampak acuh tak acuh. Diam-diam menyaksikan penampilan kerja keras Sanshan. Pada saat ini, seorang pria muda seusia dengan Navarro bertanya, Navarro, siapa orang ini? Lihat wajahnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah semua orang dengan wajah yang dikenal di seluruh Hongcheng. Atau anggota keluarga. Yang mengenal atau pernah bertemu satu sama lain. Tapi melihat wajah Dev, dia tidak terlihat seperti seseorang dari kalangan kelas atas. Jadi seseorang bertanya pada Navarro dengan rasa ingin tahu. Navarro menjelaskan sambil mencibir, dia adalah mantan pacar-pacar saya. Dia adalah anjing yang menjilat seperti anjing untuk pacar saya selama 3 tahun. Dan dia bahkan tidak tahu cara menggunakan tangannya. Kemudian, dia dimasukkan ke penjara oleh saya dan menjalani 3 tahun penjara. 2 hari yang lalu dia baru saja keluar. Ketika Navarro mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menghina Dev. Orang-orang dengan status bangsawan seperti mereka merasa diremehkan untuk berdiri bersama Dev. Seorang mantan tahanan. Semua orang menjauh dari Dev dan membisikkan sarkasme. Tetapi Dev terlihat acuh tak acuh. Seolah-olah dia belum mendengar. Melihat Dev tampaknya tidak peduli. Sanshan berkata dengan ekspresi dingin, Dev, kamu memiliki kulit yang tebal setelah keluar dari penjara. Kamu sudah seperti ini. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk tinggal di sini? Dev. Pada saat ini, Yuki sudah membuat pengaturan dan datang kembali. Ketika dia melihat Sanshan dan Navarro, dia mengerutkan kening, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sanshan berkata dengan bangga, tentu saja kita di sini untuk perjamuan. Dengan Navarro di sisinya, dia tidak perlu takut pada Yuki. Yuki tertawa ketika mendengarnya, mengapa kamu tidak masuk ke jamuan makan? Apakah tidak ada undangan? Jadi kamu tidak akan diizinkan masuk sama sekali. Sanshan ingin membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena mereka benar-benar tidak memiliki kartu undangan dan tidak bisa masuk. Melihat penampilan Sanshan yang mengempis, Yuki mengangkat sudut mulutnya sedikit. Meraih tangan Dev dan berkata, ayo, kita masuk. Melihat Yuki dan Dev masuk, Sanshan terkejut, apakah Anda punya undangan? Aku tidak perlu memberitahumu. Yuki berkata dengan senyum bangga. Sanshan hampir mati karena marah. Tetapi ketika dia melihat Yuki dan Dev berjalan menuju pintu belakang, dia segera bereaksi, kakak Navarro. Mereka berencana untuk menyelinap masuk dari belakang. Dan mereka tidak memiliki undangan. Navarro yang mengetahuinya. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Dev dan Yuki, kalian berdua tidak punya undangan. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk melalui pintu belakang? Aku akan melaporkan kalian. Yuki memandang Navarro dan berkata dengan tatapan konyol, Navarro, apakah kamu benar-benar bodoh? Hotel Regal ini milik keluarga Su. Aku bisa masuk kemanapun aku suka. Aku melompat dari jendela. Bisakah kamu mengendalikannya? Navarro tiba-tiba tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Kalian jaga mereka berdua dengan baik. Jika mereka berani masuk melalui pintu belakang, langsung tendang mereka keluar. Yuki memberi tahu beberapa penjaga keamanan. Mengerti Nona? Beberapa penjaga keamanan langsung menatap Sanshan dan Navarro. Yuki menyeret Dev ke hotel melalui pintu belakang. Dan melihat bagian belakang keduanya. Navarro dan Sanshan menginjak kaki mereka dengan marah. Bab 44. Setelah Dev memasuki hotel, dia mengirim pesan ke Yansen dan meminta Yansen untuk mengusir Robert. Dia tidak ingin duduk dan makan bersama keluarga Xiao. Dan dia juga tidak ingin keluarga Xiao tahu banyak tentang identitasnya. Mari kita lihat berapa lama Navarro dan Sanshan bisa melompat. Di dalam hotel, semua orang mengelilingi Elias dengan hormat. Dan beberapa orang tahu bahwa Elias suka mengumpulkan barang antik. Jadi mereka mencari di mana-mana. Dan kemudian datang untuk memberikannya kepada Elias. Di samping Elias, seorang pria parubaya kekar dengan wajah muram selalu waspada. Orang ini adalah pengawal pribadi Elias. Benito Tang. Anggota dari skuadron naga juga pernah menjadi pengawal Elias saat masih berkuasa. Pada saat itu, dia melindungi Elias dengan cermat. Sekarang Elias telah pensiun. Dan Benito juga pensiun Dark Squadron demi melindungi keselamatan Elias sepanjang waktu. Selama Elias menghadiri acara-acara publik, dia akan selalu membawa Benito di sisinya untuk melindungi keselamatannya. Elias melambaikan tangannya untuk membuat semua orang diam. Dan kemudian berkata dengan keras, semuanya.
Saya mengundang Anda semua hari ini. Yang pertama tidak untuk menerima hadiah. Dan yang lainnya tidak membicarakan hal-hal lain. Saya hanya ingin memperkenalkan teman baru kepada Anda. Anda tidak perlu penasaran. Sebenarnya, banyak orang telah mendengarnya sejak lama. Tetapi sekarang setelah Elias mengatakannya lagi, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak tahu latar belakang menakutkan seperti apa yang akan dimiliki oleh orang yang akan diperkenalkan oleh Elias. Tidak begitu banyak gembar-gembor. Elias melihat jam dan bertanya pada Yansen di sampingnya, kenapa Tuan Chen belum datang? Mungkin dalam beberapa saat lagi. Yansen juga tidak tahu mengapa Dev masih belum datang. Tetapi dia telah berjanji kemarin. Begitu Yansen selesai berbicara, ada notifikasi di teleponnya. Melihat bahwa itu adalah pesanan dari Dev. Yansen memberi Elias melihat pesanan itu. Elias melihat informasi itu dan sedikit mengangguk, tidak heran Tuan Chen masih belum muncul. Ternyata ini masalahnya. Saya tidak memikirkannya dengan hati-hati. Setelah Elias selesai berbicara, dia melirik Robert yang tidak jauh. Pada saat ini, Robert juga menunggu pemuda yang dikatakan oleh Elias untuk muncul. Orang yang bisa begitu penting bagi Elias jelas bukan seorang orang biasa. Jika mereka bisa berpegang teguh pada orang seperti itu, keluarga Xiao mungkin bisa melampaui keluarga Su. Saat Robert sedang berpikir, Elias menatapnya dan berkata, Tuan Xiao, Penatua Gu. Ketika Robert mendengar ini, dia buru-buru melangkah maju, ada apa Penatua Gu? Kamu tidak cocok untuk perjamuan ini hari ini. Kembalilah. Di depan semua orang. Elias langsung memerintahkan Robert untuk pergi dari tempat perjamuan. Ketika Robert mendengar ini, dia tercengang dan menatap Elias dengan tidak percaya, Penatua Gu. Aku. Tapi Elias tidak menunggu Robert selesai berbicara. Dia langsung melambaikan tangannya, biarkan tamu itu pergi. Mengetahui ini, Robert sangat terkejut. Tetapi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi tanpa daya. Kali ini, semua orang berspekulasi bahwa keluarga Xiao telah menyinggung Penatua Gu. Pada saat ini, Yuki telah menyelinap bersama Dev. Dan mereka berdua diam-diam menonton di sudut. Ayo bersembunyi dulu. Perjamuan akan dimulai sebentar lagi. Baru kita akan keluar. Sehingga tidak mudah ditemukan. Yuki menyelinap keluar dan melihatnya dan berkata, kenapa kamu bersembunyi? Karena kita sudah masuk. Akan menyenangkan untuk keluar dengan santai. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Yuki terkejut dan bergegas maju untuk menarik Dev. Tentu saja dia tidak bisa menahan Dev. Sudah datang. Setelah melihat Dev, Yansen berkata dengan gembira. Elias mengangkat matanya dan melihat Dev datang. Ekspresinya tiba-tiba cerah. Dan dia dengan cepat berjalan menuju Dev. Pada saat ini, Juan, yang berada di kerumunan, melihat Dev muncul. Juan langsung berjalan menuju Dev dengan berkeringat dingin. Itu karena dialah yang meminta Yuki untuk bersembunyi terlebih dahulu bersama Dev. Dan sekarang Elias mengetahuinya. Bukankah keadaannya akan menjadi buruk? Bab 45. Juan Su berjalan cepat ke depan. Dengan putus asa mengedipkan mata pada Dev. Tanda supaya Dev untuk pergi dengan cepat. Dan kemudian menghentikan Elias, Penatua Gu. Orang ini adalah pelayan di hotel kami. Dia sepertinya salah jalan dan berlari ke sini. Yuki sudah menyusul Dev saat ini. Menyeret Dev untuk pergi. Dan berkata, bagaimana cara kamu bekerja? Tidak melihat jalan. Tunggu sebentar. Elias memanggil Yuki secara langsung. Yuki berhenti. Dan kemudian melepaskan Dev di tangannya. Penatua Gu. Aku membuat pengaturan yang buruk dan membiarkan para pelayan masuk. Aku akan memberi Penatua Gu penjelasan nanti. Juan berkeringat dingin. Karena takut Elias akan marah. Elias tercengang, Anda mengatakan bahwa Tuan Chen adalah pelayan keluarga Anda. Iya. Juan mengangguk. Tetapi dengan cepat terkejut, Chen, Tuan Chen. Juan tidak mengerti. Bagaimana Elias tahu bahwa nama keluarga Dev adalah Chen? Mengapa Anda memanggil Tuan? Elias mengangguk, ya. Perjamuanku kali ini terutama untuk mengundang Tuan Chen. Kamu hanya menemani. Kali ini. Juan dan Yuki sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dev maju 2 langkah dan tersenyum sedikit, Penatua. Semoga aku tidak terlambat. Elias menunjuk Yuki di belakang Dev dan bertanya, Tuan Chen datang pada waktu yang tepat. Saya tidak tahu gadis ini. Juan memang orang tua yang sudah berpengalaman dalam situasi mendesak. Dan dia langsung bereaksi, Penatua. Ini gadis kecil saya. Dia berteman dengan Tuan Chen. Ketika Elias mendengar ini, dia langsung tertawa, pahlawan dan wanita cantik. Itu adalah pasangan yang sempurna di dunia. Hahaha. Setelah Elias mengatakan ini, yang lain juga memuji Dev dan Yuki satu demi satu. Yuki tersipu begitu cerah sehingga dia tidak berani mengangkat wajahnya.
Yansen melangkah maju dan mendatangi Dev. Dan berkata dengan sikap mengundang, Tuan Chen. Silakan duduk. Kami sudah lama menunggumu. Dev juga tidak ragu. Dia berjalan lurus ke arah depan. Dan sekelompok orang mengerumuni Dev. Meskipun mereka tidak tahu siapa Dev. Yang bisa mereka ketahui adalah bahwa Dev pasti akan menjadi orang yang kuat di Hongcheng di masa depan. Elias dan Yansen sama-sama menghormati orang ini. Dan dia juga menantu orang terkaya keluarga Su. Siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? Juan dan Yuki saling memandang dan mengikuti. Setelah Dev duduk, Elias duduk di samping Dev. Sementara sisi lain kosong. Tidak ada yang berani duduk di sana. Elias melambai ke arah Yuki dengan senyum di wajahnya, Nona Su. Tempat ini disediakan untukmu. Kalian berdua harus duduk berdampingan. Yuki tersipu lalu duduk di samping Dev dengan malu-malu. Posisi Yuki selanjutnya adalah Juan. Awalnya, seharusnya itu untuk Yansen Tianhu. Tetapi sekarang jika Dev dan Yuki adalah pasangan, maka Juan adalah ayah mertua Dev. Dan Yansen tidak berani duduk di atas posisi Juan. Setelah semua orang duduk, Elias mengangkat segelas anggur dan berkata kepada Dev. Tuan Chen, segelas anggur pertama ini. Saya akan menjadi orang pertama yang memberi hormat kepada Anda. Elias mengerti betul bahwa setelah dia mengangkat segelas anggur pertama, dia tidak perlu mengurus sisa masalah. Tidak ada orang yang duduk di sini yang bodoh. Mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Penatua terlalu sopan. Dev mengambil gelas dan meminumnya dengan ringan. Tepat ketika Dev meletakkan gelas anggurnya, Elias tiba-tiba terpana. Karena dia melihat bahwa setelan baru Dev terdapat kotoran ludah. Elias menunjuk ludah di pakaian Dev dan bertanya, Tuan Chen. Pakaianmu itu. Ini adalah ketika saya berada di luar. Dan saya diludahi 2 kali oleh orang yang tidak memenuhi syarat. Dev menjawab dengan ringan. Wajah Elias marah. Matanya menyapu semua orang yang hadir, siapa yang berani meludah Tuan Chen. Anda harus tahu bahwa orang-orang di luar adalah anggota keluarga yang dibawa oleh orang-orang ini. Jadi Elias akan bertanya kepada orang-orang yang hadir. Pada saat ini, hati semua orang tiba-tiba melotot. Dan hati mereka terus berdoa. Berharap bukan keluarga mereka sendiri yang melakukannya. Bersambung.